warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Fatria dari kelas C5 Manajemen dengan nomor MPM 101201101. Tugas ini untuk memenuhi syarat ujian tengah semester perilaku organisasi. Yang saya observasi ada 5 organisasi. Yang pertama adalah organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi pendidikan, perusahaan, dan perusahaan barang dan jasa. Pada video kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk menganalisis perbedaan bagaimana dasar-dasar perilaku individu, nilai dan sikap, kepribadian dan emosi, persepsi dan pengambilan keputusan di 5 organisasi yang berbeda. Dasar-dasar perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai salah satu fungsi dan interaksi antara individu dengan lingkungan. Individu membawa tantangan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Sajian berikut ini akan diarahkan kepada 4 tingkat individual, yaitu karakter, biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Perbedaan perilaku individu. Pada perbedaan pertama di organisasi pertama, perilaku individu itu sangat tertutup. Perilakunya hanya dapat dimengerti dengan menggunakan alat bantu atau metode tertentu. Misalnya, berpikir, berhayal, dan sebagainya. Pada organisasi kedua, saya dapat simpulkan, berperilaku terbuka yang secara langsung dapat diketahui maknanya. Yang ketiga, organisasi ketiga, kepekaan sosial untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Perbedaan organisasi keempat adalah kelangsungan perilaku merupakan kelanjutan perilaku sebelumnya yang merupakan terjadinya atau perilaku yang ada kesenambungan. Perbedaan yang kelima adalah individu yang unik yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda serta menjadikan manusia menjadi pribadi yang unik. Hasil satu perbedaan organisasi satu adalah kebutuhan untuk mengembangkan diri. Hasil dari perbedaan organisasi dua adalah kebutuhan rasa memiliki kasih sayang. Hasil perbedaan organisasi ketiga adalah kebutuhan untuk mencapaikan status dan tanggung jawab. Hasil perbedaan organisasi keempat adalah kebutuhan dan akan akulisasi diri. Dan hasil perbedaan organisasi kelima adalah kontribusi, keunikan seseorang, dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ada nilai individu dan sikap kerja. Sikap kerja adalah salah satu aspek terpenting untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan. Sedangkan nilai individu adalah yang dikemukakan oleh Milton Richards sebagai salah satu keyakinan untuk dijadikan standar untuk mengarahkan perbuatan secara pengambilan keputusan terhadap objek atau suatu yang sifatnya spesifik. Perbedaan dasar perilaku individu di 5 organisasi. Organisasi pertama, memperhatikan penampilan saat di kantor dan menjaga kerapihan saat bekerja. Ini adalah salah satu untuk menampilkan diri kepada masyarakat atau kepada karyawan yang ada di kantor tersebut. Organisasi kedua, memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan kantor. Harus bisa memisahkan antara kehidupan pribadi dan kehidupan kantor. Organisasi ketiga, pribadi yang bertanggung jawab dan
pribadi yang peduli terhadap sekitarnya. Organisasi keempat dan kelima, tepat waktu, berpribadi yang fleksibel dan tidak melibatkan handphone. Maksud di sini adalah di saat kita mempunyai job, kita tidak menggunakan handphone terus-menerus, tapi menggunakan pikiran kita untuk disampaikan di dalam narasi pekerjaan. Karena akan menunjukkan bahwa seseorang tidak mau bersosialisasi dengan rekan kerja. Itu adalah contohnya. Selanjutnya, kepribadian dan emosi. Kepribadian adalah organisasi dinamik dalam individu yang memiliki sistem psikologis tersebut yang menentukan penyesuaian uniknya terhadap lingkungannya. Kepribadian sebagai jumlah total secara individu beraksi dalam interaksi dengan lainnya. Faktor kepribadian di 5 organisasi yang dapat disimpulkan ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan. Faktor keturunan ditentukan sejak lahir, sejak ukuran fisik, daya tarik, wajah, jenis kelamin, komposisi dan refleks otot atau level energi dan ritme biologis. Adalah karakteristik pada umumnya dianggap entah sepenuhnya atau secara yang dipengaruhi oleh siapa orang tuanya. Yang kedua, dari lingkungan, berasal dari budaya di mana kita dibesarkan, awal kita, norma, di tengah keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami, keturunan, memang menetapkan potensi penuh individu akan ditentukan oleh seberapa baik kita menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan di lingkungan. Yang ketiga adalah situasi. Situasi ini mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan pada kepribadian. Tuntunan beragam dari situasi yang berbeda menimbulkan aspek beberapa pada kepribadian seseorang. Jika situasinya cenderung ke arah marah, maka orang tersebut akan bagaimana menyesuaikan situasi tersebut. Dan dapat dihasilkan analisis kepribadian dan emosi di 5 organisasi adalah kemampuan untuk sepakat atau dimensi kepribadian yang menggambarkan seseorang yang bersifat baik, kooperatif, dan percaya. Yang kedua adalah dimensi kepribadian yang menggambarkan seseorang yang supel, riang, dan percaya diri. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk mendengarkan suara hati. Dimensi kepribadian yang menggambarkan seseorang yang bertanggung jawab dan dapat diadili. Dan yang terakhir adalah persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, perorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterima dari lingkungan. Jadi, persepsi merupakan adalah suatu proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungan. Contohnya seperti seorang karyawan akan lebih memperhatikan kesempurnaannya untuk dalam berpakaian saat di kantor daripada
seseorang yang suka menjelek-jelekan karyawan lain, seorang itu yang disibukkan dengan masalah pribadinya yang akan sulit menghasilkan perhatian untuk orang lain, menunjukkan bahwa kita mempengaruhi orang kepentingan atau minat kita sama hanya dengan memperhatikan kita untuk memperhatikan hal-hal baru. Dan persepsi kita mengenai orang-orang tanpa mempedulikan ciri-ciri kita yang sebenarnya. Pastikan seseorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat mempengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, di antaranya sikap, motif, kepentingan, atau minat pengalaman masa lalu, dan penghargaan, kebutuhan, dan pengaruh yang kuat adalah pada persepsi mereka. Yang terakhir adalah hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan individual merupakan salah satu bagian yang penting perilaku organisasi. Tetapi bagaimana individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dari mereka sebagai besar mempengaruhi oleh persepsi mereka. Dapat saya simpulkan bahwa untuk pengambilan keputusan pada 5 organisasi yang saya kunjungi, perbedaan karakteristik individu akan mempengaruhi gaya pengambilan keputusan. Mengapa? Riset terhadap gaya pengambilan keputusan telah mengidentifikasi 4 pendekatan individual yang berbeda terhadap pengambilan keputusan. Keempat pendekatan yang meliputi analisis, konseptual, dan direktif. Selain itu juga memberikan suatu kerangka atau untuk melihat perbedaan-perbedaan individual dengan gaya mengambil keputusan dapat bermanfaat untuk membantu mengalami bagaimana dua orang atau lebih untuk meningkatkan inteligensinya sama, yang informasi yang sama dapat berbeda-beda dalam cara-cara mereka melakukan pendekatan dalam keputusan pilihan atau terakhir yang mereka ambil. Jadi keputusan itu bagaimana cara untuk kita menghadapi pengambilan keputusan dalam individual masing-masing. Cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang perilaku organisasi di 5 organisasi berbeda. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.